Hede kia madama furupromo. Iya. Ira amaina kalipusan yang masyaba soaya. Faudu gawanarada. Famoso soaya ita Yesu Kiriso masimalga andre. Data irin damamalin walagi moroy basura. Dunia sumusode dan disurang matai ko bafaza dalawalu ngawa sesana iru isiful. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Imane tarawani robangan. Baba zibongi minum aifan dos sabato me arakan ulun miku bangoy Maria andre bango Magdala al Maria sa Sambua andre mamay kilewat. Bahisa si Heus sabalbe nomoy to malaika soaya mo ba sa buko moy iya manita kore andre ba idadawni bahulagarin panua mamay kiraya ba barunia banu afusi hule petua ba manisi sanaro andre fa ataurat iya batubali hule simate ira bahumedi malaika adre imane batra alawe adre mi ataufu ku ila sami abi Yesu adre ni forever le ya badae no sama soia itere ni wahania mi ami fai dinahan adre bazi soia mege bamita ikan mi ami waru petrani fahania wano mau soia moreba kasimate bahisa mubalakia bagalilea pada ami ila yadania hisa noa akani malayo ira labele mata atam ira maumuso sibay dadera fakohi ira babamumfaha bani fahania bahisa famuka ira Yesu ba imanehera ya amin bala operasi ia larau kahenia latu hidan fanania ba imanehera Yesu bagi ata ufi mi ai wa badal kuseru ena ira bagalilaya ba badake la ilado dania biru kita ke pasoda karoma lilo balangi u obai prana magina badai soaya Yesu Kiriso sinomoso u obai bahasa Indonesia Kristus Tuhan sudah bangkit. Shalom Yahweh Kristus Tuhan sudah bangkit. Itulah ucapan salam kita dengan ungkapan sukacita menyambut kemenangan, menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan itu merupakan jaminan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan kemenangan bersama-sama dengan kemenangan hidup kebangkitan yang telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita patut bersyukur, makanya kita patut bersuka cita, bergembira, membuat-buat adalah kesukaan bahasa segera kita menomoso supaya kita Yesus Kristus tebayi alami ya fahamate no alama amate adre no mana supaya kita Yesus Kristus no moso ia moroi bahai sirta sinangea umuso dadada ya ita dosi samati khania. Bapak Ibu yang terkasih,
sekitaran jam 6 dan baru berakhir nanti ketika pagi-pagi sekali ya di hari Minggu, dan selama sabat itu mereka tidak boleh melakukan perjalanan yang jauh. Kebaik fana-fana ira ahol manela no musimana ia na nganu sabat batalo bisa raili lono. Itu makanya mengapa pagi-pagi buka sekali mereka pergi ke kuburan untuk merempah-rempahi Yesus, jenazah Yesus. No kebudayaan, no kebiasaan keradaan di Timur Tengah ira amaina atau aboto badada di Timur Tengah ada banyak mumi. Itu jenazah yang dibalsem, jenazah yang dirempah-rempahi, karena memang itu sudah kebudayaan mereka, ya. Jenazah itu biasanya dirempah-rempahi, biasanya itu dibalsem. Di Injil yang lain ya, yang ditulis oleh Markus terutama di pasal 16 ayat 3, ketika para perempuan itu pergi ke kuburan, mereka sebenarnya agak khawatir soal bedede. Kenapa? Karena mereka perempuan, mereka di situ ada penjaganya, ada para tentara. Ni fataro ka semua berlarang-larang. No iwa Yesus mau surya danya bagalu situ, jangan-jangan nanti murid-muridnya mau mencuri jenazahnya. Adalah fataro sana. Selain itu, mereka terkendala juga karena gua kuburan itu ditutup dengan batu besar. Sehingga kalau kita membaca di Markus pasal 16 ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam satu dengar hari hasan awal oke al-khada sinaw bahwa soalnya kita Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kesaksian Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini, apa yang ditakuti, apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi persoalan pergumulan daripada perempuan-perempuan itu, Allah sendiri yang menjawabnya. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menggulingkan yang besar itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara yang terkasih, di dalam merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus hari ini, suatu penghiburan dan juga kekuatan bagi kita yang mungkin saat ini mengalami banyak sekali pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita yang ibaratnya seperti batu besar yang sudah menghadap di hadapan kita. Irigihula sila saya kita bisa berapa
asoga ngawala kabula dede, sang asoga ngawala paatekifu dede paatekifu mangera-ngera bahwa Allah sama kita. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang, itu yang akan menggulingkan dosa kita pengawala kore semua sesuatu nada dan semua dada pergumulan persoalan apapun itu beban hidup yang saat ini sedang kita hadapi. Ada amin Bapak Ibu? Percaya Tuhan yang sudah menang, Tuhan yang sudah bangkit, ya ia sangi heta dae tanah fenada me noro Yehova noro me. Hadiah salwa bapuristiwa emoso soaya yaita Yesu bani basoda basimalka ante iramani inasi dua yang menjadi renungan kita, yaitu bahwa kebangkitan Yesus itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Kebangkitan Yesus itu mampu merubah suasana dari suasana ketakutan, dari suasana kekhawatiran, dari suasana keputusasaan, mampu digantikan oleh Tuhan dengan suasana sukacita dan damai sejahtera. Dari sekarang kata raalane ada semua malewate melaruki lewate sifat faatan, sifat anisi, sifat roda semua. Tetapi ketika mereka sampai di kuburan, apa kata Tuhan kepada mereka melalui malaikatnya? Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu sinomoso kita masih berada di rahmat ini. Jangan kamu takut. No asis sama paema ke dadai di dalam Alkitab ada sebanyak 365 kali perkataan jangan takut. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya setiap hari Tuhan selalu mengatakan kepada kita jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Nomena Yesus, nomoso yang meroita masyarakat. Lahada sinola mutaaka ya iya, lahada sitebai I alami ramai. Fiku bawa lahada iya kami tak wada perkumulanda, abula dededa dan apapun itu. No barpawa kuasa supaya kita Yesus Kristus. Allah kita jauh lebih besar dari semuanya. Dan bagaimana Andre Iwa akhada jangan takut, jangan takut, jangan takut saudara-saudara. Saat ini memang dunia diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, tetapi kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu bersandar kepadanya. Hari ini Yesus mengatakan kepadamu, jangan takut. Di dalam menghadapi situasi sulit saat ini saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut bukan berarti juga kita tidak perlu waspada. Waspada, hati-hati, mawas diri
tetapi panik, takut, khawatir yang berlebihan sebagai anak Tuhan itu tidak perlu ada di dalam kehidupan kita. Kita senantiasa percaya bahwa Tuhan sanggup melewatkan dan meluputkan kita dari masa-masa yang sulit saat ini. Dan Bapak Ibu, jangan takut. Semua orang-orang yang sudah merayakan kemenangan, kebangkitan dan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, melalui nas khotbah hari ini kita juga diingatkan Bapak Ibu bahwa kita orang-orang percaya yang sudah mengalami, yang sudah menyaksikan, yang sudah merayakan kemenangan, kebangkitan, kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, kita juga diwajibkan untuk berbeban hati untuk mengambil bagian di dalam memberitakan kemenangan, kebangkitan dan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 7, perempuan-perempuan yang sudah melihat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka diperintahkan oleh Tuhan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika kemudian Yesus bertemu dengan mereka di ayat 10, apa kata Tuhan? Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Para perempuan-perempuan ini diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitahukan, untuk mengabarkan, untuk mewartakan kemenangan, kebangkitan dan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam muda yaitu baru sabat menerima keantre. Dan orang ketede bahwa lemah kurva bahwa matuhuga famoso femena faoriso ayaita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ketika di setiap hari Minggu kita rajin beribadah kepada Tuhan, sebenarnya pada saat itu kita sudah ambil bagian di dalam memberitakan, menyaksikan, mewartakan kemenangan, kebangkitan dan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang, telah bangkit dari antara orang mati. Hari Minggu itu artinya adalah hari Tuhan, hari untuk mengingat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebenarnya Bapak Ibu, mengapa sabat kita sekarang ini hari Minggu? Karena sabat orang Israel sebenarnya hari Sabtu.
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ketika Yesus mati dan dikubur, mungkin pada saat itu iblis tertawa terbahak-bahak. Mungkin pada saat itu iblis merasa menang. Tuhan telah kalah, Tuhan telah mati. Dan mungkin demikian juga para imam besar pada saat itu. Ira Farisai, ira Samila Mahoika, ira semua. Mungkin musuh dan bergembira. No mati sainganda, no mati Yesus, no lakon iya. Tetapi Bapak Ibu, satu orang pun tidak ada yang sanggup menahan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhulolah kataru, rasa nagan pembosan oleh rata. Tetapi itu juga tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ini suasananya sama dengan suasana situasi yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu. Ketika virus corona baru mulai mewabah di negara kita Indonesia ini, dan ada himbauan dari pemerintah, ada himbauan dari pemimpin gereja di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia, kita di PGI melalui PGI dan juga sinodal. Labih himbauan pengumuman, boleh falua wa ibadah bang gereja. Dan mungkin pada saat itu iblis bertepuk tangan. Dia merasa menang. Aduh, saya sudah memperalat virus corona untuk melemahkan iman-iman orang percaya. Tidak ada lagi gereja di Indonesia. Dan mungkin sebagian kita juga merasa seperti ini. Merasa bahwa kita sudah kalah dengan virus corona. Iman kita sudah dikalahkan oleh virus corona. Dan rupanya iblis salah besar. Iblis malah tercela, Bapak Ibu. Karena rupanya gereja malah berlipat ganda banyaknya di dunia ini. Kalau dulunya sebelum ada virus corona, gereja DKP di Kabupaten Deli Serdang di Kota Luwu, maka ini hanya satu, yaitu gedung gereja ini yang ada di Pulau Gadung. Tetapi karena virus corona, gereja ada lebih 100 di Kota Luwu Pakar ini. Setiap rumah menjadi gereja Tuhan, setiap rumah menjadi mesbah penyembahan bagi Tuhan. Ada apa, Bapak Ibu? Iman kita tidak bisa dikalahkan oleh situasi apapun. Karena gereja itu adalah persekutuan orangnya, bukan gedung ini. Ketika 2-3 orang bersekutu dalam nama Yesus, itu gereja. Basi kota luas sudah datang masuk tahu. Badai buat termaju. Iblis menyangka bahwa ketika gedung gereja ditutup maka sudah selesai. Tidak ada lagi yang memuji Tuhan. Dia sudah mengalahkan iman-iman orang Kristen. Tetapi pada akhirnya dia terkejut, dia tercengang. Karena gereja bukannya semakin terhambat perkembangannya, malah gereja berlipat-lipat ganda jumlahnya. Di setiap rumah ada mesbah penyembahan bagi Tuhan. Daya sadua teuy bagi neuteun memang Yesus. Ibalikkan kalah saya alami. Gafekah.
Esodo mafamate tebai alani wa amena babe moso so aya ya ita Yesus Kristo ira ama ina kalifusan yo masiro bako so aya babe moso so aya ita Yesus Kristo ditera tedada basi malke ate ifuli ya arro tedada ifuli itegukan imanda bakania mangamuli terasa makai sama konteks dan malilo malangi irunda basi malke ate data heta kepu awal kabulat tedada noro tedada yang mungkin kita rasa sangat besar sekali dengan inisiatif Tuhan sendiri, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang sudah menang, Tuhan yang sudah bangkit itu sanggup memulihkan itu semua di hadapan kita. Ireke faluhaita wa omusodede kohahadede. Dan yang kedua, dengan kebangkitan Yesus, Tuhan mampu mengubah suasana situasi, termasuk situasi yang kita hadapi saat ini. Kita aminkan di dalam hati bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan, Tuhan sanggup memulihkan situasi kondisi yang sedang melanda dunia saat ini. Dari ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, Tuhan sanggup mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita jangan lupa apa yang dipesankan Tuhan bagi kita hari ini. Orang-orang yang sudah merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah beritakan kebangkitannya, teruslah ambil bagian di dalam tugas-tugas pelayanan pekabaran Injil. Bawa maduhuke, bawa ngebuake, tei so aya ita Yesus Kristo baguli danengan. Sito balis singane badeda Tehala moroy basura sarafetero Fazasara ayat isiwa 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kebangkitan Yesus merupakan jaminan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal, untuk memperoleh keselamatan. Kebangkitan Yesus merupakan jaminan bagi kita bahwa di balik kehidupan kita sekarang ini di dunia ada kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita, orang-orang yang setia di dalam beriman kepadanya. Dan itulah harapan kita. Daya daya sobat rumah daya harapan daya kita semati situnya ramai. Ya dari faul sila itu. Dan kebangkitan Yesus adalah jaminannya. Nah sobat rumah daya baru kamu faul sila itu ada. Biarlah itu yang menjadi cita-cita kita. Biarlah itu yang menjadi tujuan kehidupan kita selama berada di dunia ini. Makanya ada mana yang nomode dengan ada persoalan pergumulan Bapak kuliah dari Ramaina atau tabefu kita. Kenapa? Karena yang lebih utama kita cari adalah kehidupan yang kekal. Fair kapan hadiah kabula dede ada nomode dede ada. Kami kamu